Halo anak-anak, selamat pagi. Masih tetap sehat kan? Oke, jika minggu lalu kita sudah belajar tentang isi nada yang ada pada setiap fret gitar ini, maka hari ini kita akan belajar memainkan solmisasi menggunakan gitar. Kalau beberapa waktu yang lalu kalian sudah belajar memainkan solmisasi menggunakan tuts piano atau pianika, maka hari ini kita belajar menggunakan gitar. Sekali lagi, bagi yang sudah bisa main gitar, tetap harus bersabar karena tidak semua teman-teman kalian bisa memainkan gitar. Oke, langsung saja kita ke materi. Tolong disimak baik-baik, dimengerti, dipahami, kalau bisa dipraktekkan sampai lancar karena ini juga berguna bagi kalian. Nah, jika kalian akan memainkan solmisasi menggunakan alat musik gitar, pada prinsipnya tetap sama seperti tuts pianika. Kalau nada tersebut berjarak 1, maka kalian beri space 1 fret. Kalau nada tersebut hanya berjarak setengah, maka tidak perlu diberi jarak karena 1 fret ini nilainya setengah. Oke, katakanlah kita akan bermain solmisasi dengan menggunakan nada dasar Do sama dengan G. Di senar ke-6, di fret yang ketiga, ini nada dasar G. Contoh. Oke, itu adalah solmisasi. Tetapi kalau kalian hanya menggunakan 1 senar, ini jauh sekali. Dari sini ke sini ini sudah berapa senti. Dan kalian tidak akan bisa memainkan solmisasi atau memainkan melodi dengan cepat karena jaraknya jauh. Tetapi solusinya supaya jaraknya lebih pendek sehingga jemari kalian lebih mudah menggapai senar, maka kita akan memainkan solmisasi dengan menggunakan 3 senar. Contohnya tetap di G. Nah, lebih cepat. Pak Rudi nggak mahir memainkan melodi, tetapi minimal lebih cepat kalau kalian bisa memainkan 3 senar. Oke, langsung saja ke teori. Jadi kita akan belajar 3 pola. Kita akan bisa belajar menggunakan senar nomor 6, nomor 5, nomor 4, atau nomor 5, nomor 4, nomor 3, atau nomor 4, nomor 3, nomor 2, atau nomor 3, nomor 2, nomor 1. Jadi semua bisa dipakai untuk memainkan sebuah melodi. Ketika kita memainkan solmisasi, ada 3 pola yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah ketika kita memainkan solmisasi menggunakan senar nomor 6, nomor 5, dan nomor 4. Begitu juga ketika kita menggunakan senar nomor 5, nomor 4, dan nomor 3. Kita bisa menggunakan pola yang seperti ini. Saya gambar kotak-kotak seperti fret supaya mudah untuk dimengerti. Do, lompat 1 fret, Re, kemudian di bawahnya Mi, Fa, lompat 1 fret lagi, Sol, kemudian di bawahnya La, lompat 1 fret, Si, Do. Nah, ini adalah pola yang pertama. Jadi paling atas adalah Do, kemudian Do ke Re jaraknya 1, Re, kemudian kita pakai senar yang bawahnya lagi, senar nomor 5, Mi, kemudian Mi ke Fa, tidak perlu lompat karena jaraknya hanya setengah, Fa, kemudian Fa ke Sol, jarak 1, Sol, kemudian ke bawahnya lagi menggunakan senar bawahnya, La, kemudian La ke Si, lompat 1, Si ke Do tidak perlu lompat, Do.
Jadi bentuk polanya seperti ini. La ada di bawah mi, fa ada di bawah do, si tidak ada, do ada di bawah sol, dan sol ada di bawah re. Jadi arahnya ke sini semakin tinggi. Sama ketika kita menggunakan senar nomor 6, 5, 4 ataupun 5, 4, dan 3. Kalau kita menggunakan senar nomor 4, nomor 3, dan nomor 2, polanya berbeda. Jadi pola yang akan kita gunakan adalah pola yang kedua. Do, lompat 1 re, kemudian di depannya namun di senar yang bawahnya mi, kemudian fa, kemudian sol. Nah, untuk la tidak di bawahnya mi, tapi dia naik 1 fret, yaitu naik setengah. Jadi la nya di sini la, kemudian la ke si, berarti si ada di bawahnya sol sekarang karena geser 1 fret, kemudian do. Jadi ini do, re, mi ke fa jaraknya setengah, fa ke sol jaraknya 1, berarti lompat 1 fret, sol ya. Jadi kemudian di bawahnya ada la di bawah fa. Kalau tadi di pola yang pertama la ada di bawah mi, karena ini memakai pola yang kedua, jadi la bergeser ada di bawah fa. Kemudian si ada di bawah sol, do. Jadi bedanya dengan pola yang pertama adalah senar yang paling bawah di senar, bukan senar yang ketiga ya, tapi senar di urutan yang ketiga, bukan senar nomor 3. Senar yang paling bawah ini hanya tinggal digeser 1 fret. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, begitu pula ketika kita akan menggunakan senar nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Jadi yang digeser berikutnya adalah senar nomor urutan kedua. Itu ya, kita coba gambar. Nah, ini pola yang ketiga. Do, re, mi itu tidak lagi berdiri sendiri seperti pola yang kedua, tetapi langsung bergeser di bawah do. Mi, kemudian fa, sol, kemudian la ada di bawah mi, la, si, do. Jadi do, re, mi ke fa jaraknya setengah, fa, kemudian sol, kemudian la ke si jaraknya 1, si ke do jaraknya setengah, do tinggi. Jadi polanya, bentuknya sebenarnya sama. Kalau kita menggunakan senar nomor 6, nomor 5, nomor 4, dan kita menggunakan nomor 5, nomor 4, nomor 3, pola yang kita gunakan bentuknya seperti ini. Kalau kita menggunakan senar nomor 4, nomor 3, dan nomor 2, pola yang kita gunakan senar yang paling bawah geser 1 fret dari pola yang pertama. Kalau kita menggunakan senar nomor 3, nomor 2, dan nomor 1, senar yang bergeser adalah 2 senar yang bawah. Jadi 2 senar yang bawah ini, kalau kita berpatokan pada pola yang pertama, geser 1 fret semua. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita akan langsung praktek di gambar yang berikutnya. Baik, sekarang kita akan melihat kembali dari pola yang tadi sudah kita gambar. Jadi di sini sudah ada gambar fret gitar, ini adalah gagang gitar. Jadi ini ada senar nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Ini ada fret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Kesana masih ada lagi tapi nggak cukup kertasnya. Nah, kalau di sini adalah fret 0.
juga nggak cukup ya. Sekarang kita akan coba menggambar pola dengan menggunakan nada dasar C. Jadi kita harus hafal dulu isinya. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Do-nya dari C adalah C, D, E, F, G, A, B, dan C lagi. Ingat, C adalah nada dasar natural. Jadi dia tidak menggunakan crash. Nah, kita cari C. Di sini ada nada C, ada kunci C. Jadi kita mulai aja di sini. Berarti kalau kita mulai do sama dengan C-nya di senar nomor 5, kita masih menggunakan pola yang pertama tadi. Masih ingat pola yang pertama? Kalau kita menggunakan senar nomor 6, nomor 5, nomor 4, atau kita menggunakan senar nomor 5, nomor 4, dan nomor 3, kita menggunakan gambar pola yang bentuknya seperti ini untuk memainkan solmisasi. Pola yang pertama. Kita cek di sini apakah ketika kita menggunakan pola yang pertama hasilnya nanti akan benar. Untuk yang pertama, do, re, mi, fa, sol, la, si, kembali lagi ke do. Kalau dimulai dari C, C, D, E, F, G, A, B, kembali lagi ke C. Oke, benar ya. Gambarnya sama. Ini adalah pola yang pertama. Kemudian kita cari lagi C. Nah, di sini ada C lagi. Tapi tidak di senar nomor 5, namun di senar nomor 4. Jadi, yang kita pakai adalah senar nomor 4, nomor 3, dan nomor 2. Berarti pola yang kita gunakan adalah pola nomor 2. Apakah bentuknya sama seperti ini? Kita cek. Sudah saya gambar polanya. Nah, kita mulai do sama dengan C. Do, re, mi, fa, sol, la-nya tidak lagi di bawah mi, namun la-nya geser di bawah fa. Begitu juga selanjutnya. La, si, dan kemudian di fret ke-13 ini nggak cukup gambar fretnya. Ini kembali lagi ke C, yaitu do, tinggi. Nah, kita cek gambarnya sama. Jadi ketika kita menggunakan senar nomor 4, nomor 3, dan nomor 2, maka pola yang kita gambar nanti ketika kita memainkan gitar adalah seperti ini. Beda dengan pola nomor 1. Jadi kalau pola nomor 1 dan pola nomor 2 perbedaannya hanya pola nomor 2, senar yang paling bawah ini digeser 1 fret. Jadinya seperti ini. Oke, seperti itu untuk nada dasar do sama dengan C. Sebentar lagi kita coba dengan nada dasar yang lain. Nah, sekarang kita akan memainkan melodi menggunakan pola yang kedua dan pola yang ketiga. Katakanlah kita akan memainkan nada dasar do sama dengan A. Ini adalah pola yang kedua. Ini adalah pola yang ketiga. Oke, sebelumnya pastilah kita harus hafal terlebih dahulu isi solmisasi dari do sama dengan A. Do-nya adalah A, kemudian B, kemudian C crash. Kenapa kok C crash? Karena C-nya ada di Re di sebelah sini, tapi kita tidak perlu tuliskan. Kemudian D, solnya E, di sini F, maka la-nya adalah F crash. Kemudian C-nya adalah G crash. Lalu kembali lagi ke A. Tadi kita sudah bahas untuk pola yang kedua bentuknya seperti ini. Jika kita memainkan dengan menggunakan senar nomor 4, nomor 3, dan nomor 2, maka kalau acuan kita adalah gambar di pola yang pertama,
senar yang bawah sendiri cukup digeser 1 fret ya. Jadi harusnya dia di sini digeser 1 fret di senar yang kedua. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, langsung saja. Do, A, Re nya B, Mi nya C crash, Fa nya D, Sol nya E, La nya F crash, Si nya G crash, Do lagi A. Sama ya. Nah, oke, sekarang pola yang ketiga. Jika kita memainkan solmisasi menggunakan senar nomor 3, nomor 2, dan nomor 1. Oke, bentuknya sama seperti pola yang pertama. Hanya senar yang kedua dan senar yang ketiga itu sama-sama digeser 1 fret. Kalau pola yang kedua tadi yang digeser hanya senar yang ketiga, bukan senar nomor 3 ya, tapi senar yang ketiga. Yang atas, yang tengah, yang bawah. Ini senar yang ketiga. Ini digeser 1 fret. Nah, kalau pola yang ketiga, senar yang tengah dengan senar yang bawah ini digeser, sama-sama digeser 1 fret. Oke. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kita cek polanya sama. Oke. Nah, jadi itu untuk teorinya. Seandainya keluar di PTS, dan sepertinya pasti keluar, kalian tahu, kalian bisa. Intinya ketika kalian mengerjakan solmisasi dengan menggunakan fret gitar ini, yang penting kalian catat dulu. Kalian bisa buat di oret-oretan kalau kalian memang belum hafal dan belum bisa mahir bermain gitar. Oke, jadi senar yang paling atas ini adalah senar nomor 6, nomor 5, nomor 4, nomor 3, nomor 2, dan yang paling bawah sendiri nomor 1. Kemudian di sini tulis fretnya mulai fret 1 sampai 12 katakanlah, atau secukupnya. Kemudian ketika kalian mencari nada yang ada di salah satu fret di sini, kalian tinggal hitung dari sini. Pastikan kalian hafal open note. Nah, di sini kan nggak cukup nih. Anggap saja ini kertasnya lewat ini. Oke. Di senar nomor 6, maka ketika open note atau fret ke-0 menghasilkan nada E. Nomor 5A, nomor 4D, nomor 3G, nomor 2B, nomor 1E. Oke, ketika ada soal, Pak Rudi pastikan nanti fret gitarnya itu menghadap seperti ketika kalian melihat seseorang bermain gitar dari depan. Jadi headstocknya atau kepala gitarnya berada di sisi kanan, bodi gitarnya berada di sisi kiri. Itu ya, dipelajari. Kalau sudah bisa, nanti kalian mulai belajar praktek dengan gitar. Ingat, kalau tidak ada gitar, kalian bisa buat seperti ini dengan menggunakan karton kah atau triplek kah, terserah, yang penting ada medianya sehingga kalian bisa paham. Oke, itu tadi materi tentang solmisasi jika kalian ingin memainkan melodi pada alat musik gitar. Nah, pastikan kalian tonton video selanjutnya yang berisi contoh-contoh ketika kita memainkan solmisasi menggunakan 3 senar tadi, baik pola yang pertama, pola yang kedua, ataupun pola yang ketiga. Thank you.